Selamat datang. Hari ini kita akan menyelami satu buku yang menarik banget yang Anda bagikan. Judulnya The Cheat Code. Isinya, ya seperti judulnya, penuh dengan jalan pintas atau cara-cara yang nggak biasa buat meraih sukses. Betul. Dan dari sekian banyak cheat di dalamnya, kita mau fokus ke satu yang paling provokatif, yang benar-benar menantang nasihat karir yang standar gitu. Yang mana tuh? Tepatnya, Cheat 9. Screw the MBA. Lupakan saja gelar MBA. Wah, oke. Judulnya aja udah belak-belakan banget ya. Nah, misi kita di sini mau coba bedah tuntas saran radikal itu. Kenapa sih penulisnya bisa sebegitunya menentang gelar yang dipuja-puja banyak orang? Terus kalau bukan MBA, solusinya apa dong? Oke, mari kita gali lebih dalam. Dia memang nggak pakai basa-basi sama sekali. Kalimat pertamanya itu langsung menusuk. Dia bilang, bagi seorang wirausahawan, gelar MBA adalah pemborosan uang yang luar biasa. Tunggu dulu, itu kan klaim yang berat banget. Mengingat MBA, apalagi dari sekolah top, itu kan dianggap tiket emas kan? Dia pakai contoh apa buat nguatin argumennya? Nah, dia pakai trik yang cukup cerdik. Dia bikin daftar sekolah bisnis paling bergengsi, Wharton, Harvard, Stanford, terus, di akhir daftar itu, dia iseng menyelipkan nama The School of Rock. Haha, yang filmnya Jack Black itu. Oke, saya ngerti maksudnya. Iya kan? Dia mau bilang kita ini udah begitu terhipnotis sama nama-nama besar sampai... Tepat, sampai kita nggak sadar kalau ada yang aneh diselipkan di situ. Semacam tes kesadaran gitu. Cerdik juga. Itu caranya dia mengkritik gimana kita bisa tercuci otak sama gengsi sebuah institusi ya. Betul. Tapi yang penting untuk digarisbawahi, argumennya ini spesifik banget. Dia itu nggak anti pendidikan tinggi secara umum. Jadi ini bukan argumen putus sekolah aja kayak Mark Zuckerberg gitu. Bukan, sama sekali bukan. Buku ini justru bilang kalau kuliah S1 itu investasi yang bagus banget buat karir bisnis. Pembedaannya jelas. Kritiknya ini ditujukan khusus buat program MBA dan khusus bagi mereka yang mau jadi wirausahawan. Oke, jadi masalahnya bukan pada belajarnya, tapi pada apa yang dipelajari di MBA itu. Kenapa menurut dia kewirausahaan nggak bisa diajarin di sana? Karena menurut dia, wirausaha itu ceritanya beda. Dia menganalogikannya dengan seni pertunjukan atau jadi atlet profesional. Oh, oke. Anda kan nggak bisa belajar jadi Michael Jordan cuma dengan baca buku soal basket atau analisis studi kasus. Ada elemen intuisi, praktek, gagal, dan mental yang cuma bisa didapat di lapangan, bukan di kelas yang steril. Masuk akal. Jadi sekolah bisnis itu menurutnya malah melakukan hal sebaliknya. Bukannya melatih atlet bisnis yang unik, malah... Kan apa yang ia sebut lulusan cetakan kue atau cookie cutter grads. Nah, ini inti kritiknya. Dia menggambarkan sekolah-sekolah bisnis ini kayak pabrik yang efisien banget. Pabrik? Wah, kasar juga ya istilahnya. Pabrik buat memproduksi apa memangnya? Pabrik untuk memproduksi manajer, konsultan, dan akuntan yang andal dan terstandarisasi. Tujuannya itu buat menyuplai tenaga kerja yang bisa langsung pasang dan main di perusahaan raksasa kayak Goldman Sachs atau McKinsey. Mereka itu nggak didesain untuk menciptakan para pemberontak atau inovator yang bakal mengganggu tatanan yang udah ada. Oke, jadi kalau dipikir-pikir, tujuannya bukan bikin Steve Jobs berikutnya ya. Tujuannya lebih ke mencetak manajer yang bisa diandalkan buat perusahaan Fortune 500, yang perilakunya bisa diprediksi dan kinerjanya bisa diukur. Korporasi butuh pasokan talenta yang konsisten, sekolah bisnis menyediakannya. Imbalannya, peringkat sekolahnya naik karena lulusannya banyak yang dapat kerja. Siklus yang saling menguntungkan buat mereka. Tapi, gimana dengan mahasiswanya sendiri? Apa dampaknya buat mereka selain jadi lulusan cetakan kue? Nah, disinilah masalahnya jadi nyata banget. Menurut sumber ini, mahasiswa lulus dengan beban utang yang luar biasa besar. Angka yang disebut spesifik, $100.000. Wow, $100.000. Itu bukan sekedar uang sekolah, itu utang setara KPR rumah di beberapa tempat loh. Iya kan? Coba bayangin tekanan psikologisnya. Di usia 25, Anda punya utang segitu besar sebelum Anda benar-benar tahu mau ngapain seumur hidup. Tepat. Dan utang sebesar itu menurut penulis adalah borgol emas. Utang itu bikin tekanan yang begitu hebat sehingga maksa para lulusan buat ambil jalur karir yang paling aman dan paling cepat menghasilkan uang. Yaitu jadi bankir investasi atau konsultan manajemen. Persis.
Jadi pilihan karir mereka bukan lagi didasari oleh hasrat atau panggilan jiwa, tapi ya oleh spreadsheet cicilan utang. Mereka didorong masuk ke cetakan yang sama, bahkan sebelum mereka punya kesempatan buat nanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih yang benar-benar pengen aku ciptakan di dunia ini? Betul sekali. Risiko buat mulai startup dari nol jadi terlalu menakutkan kalau dibandingin sama gaji 6 digit plus bonus yang udah pasti di depan mata. Jadi potensi kewirausahaannya itu udah dimatikan bahkan sebelum sempat tumbuh. Jadi ini bukan cuma soal kurikulum ya, tapi soal sistem yang secara inheren mendorong orang buat main aman. Selain utang, penulisnya kayaknya punya masalah yang lebih personal ya sama mentalitas ini. Oh, jelas. Dia menyoroti gimana pola pikir ini dimulai jauh lebih awal. Dia menggambarkan anak-anak muda usia 18 atau 19 tahun baru masuk kuliah, udah milih jurusan bisnis atau keuangan. Bukan karena mereka cinta sama bidang itu ya? Bukan. Tapi karena mereka dengar itu jalan pintas buat dapat gaji $100.000 setahun setelah lulus. Dan penulisnya pakai kalimat yang menurut saya tajam banget buat menggambarkan ini. Dia bilang, anak-anak ini berhenti menjadi diri sendiri, bahkan sebelum mereka cukup umur untuk minum bir secara legal. Brutal kan? Brutal banget. Seolah-olah mereka menukar proses penemuan jati diri di usia formatif dengan janji keamanan finansial. Itu gambaran yang sangat kuat soal pengorbanan identitas. Ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam untuk Anda renungkan. Seberapa besar seharusnya karir membentuk identitas kita versus seberapa besar identitas kita yang seharusnya membentuk pilihan karir? Penulis berpendapat bahwa spesialisasi yang terlalu dini demi uang ini adalah sebuah jebakan. Jebakan karena Anda mengunci diri pada satu jalur sebelum Anda benar-benar kenal siapa diri Anda. Mungkin di usia 19, Anda pikir jadi bankir itu keren. Tapi mungkin di usia 29, Anda baru sadar hasrat Anda itu sebenarnya bikin kerajinan tangan atau membangun komunitas. Tapi saat itu, ya, Anda sudah terjebak. Sudah terjebak dalam gaya hidup dan cicilan yang mahal. Persis, penulis menyebutnya cara yang kacau untuk menjalani hidup. Dia kasih pengecualian sih, kecuali jika Anda memang terlahir untuk menjadi seorang bankir. Implikasinya jelas, bagi sebagian besar orang, ini resep untuk ketidakbahagiaan jangka panjang. Oke, dia sudah habis-habisan mengkritik jalur MBA. Argumennya kuat, mahal, bikin lulusan seragam, dan mematikan jiwa wirausaha lewat utang. Lalu, apa solusinya? Apa jalan alternatif yang dia tawarkan? Masa cuma disuruh semoga beruntung, gitu? Nah, solusinya justru sangat sederhana. Mungkin kedengaran naif pada awalnya, tapi ada logika yang kuat di baliknya. Apa itu? Nasihatnya begini, belajarlah apa yang Anda sukai di sekolah yang biayanya terjangkau. Sesederhana itu. Gimana caranya lulusan sastra dari universitas negeri bisa bersaing sama lulusan bisnis dari Harvard? Pertanyaan bagus. Nah, disinilah argumennya jadi relevan banget sama zaman sekarang. Prinsip dibaliknya adalah, kita ini sedang beralih dari era yang mengutamakan kredensial ke era yang menghargai hasrat dan kemampuan belajar mandiri. Maksudnya? Penulis menekankan kalau kita hidup di zaman informasi gratis tanpa batas. Maksudnya, semua ilmu udah ada di internet gitu? Betul. Kalau Anda beneran pengen belajar soal keuangan, pemasaran digital, atau supply chain, semua materi terbaik di dunia, kuliah dari MIT, tutorial dari para praktisi, udah tersedia online, seringkali gratis atau murah banget. Yang bedain orang sukses dan yang enggak, itu bukan lagi akses ke informasi. Tapi dorongan dari dalam diri untuk mencari dan menyerap informasi itu. Dan dorongan itu menurut argumen ini cuma bisa datang dari rasa cinta dan penasaran yang tulus. Bukan dari paksaan karena udah bayar mahal. Jadi hasrat bakal ngalahin kredensial dalam jangka panjang. Gitu ya logikanya. Terutama dalam dunia wirausaha yang penuh ketidakpastian. Wirausaha itu maraton, bukan sprint. Anda bakal hadapi penolakan, kegagalan, malam-malam panjang tanpa dibayar. Satu-satunya bahan bakar yang bisa bikin Anda terus maju, itu ya kecintaan otentik sama yang Anda kerjakan. Uang atau gengsi dari gelar MBA nggak akan cukup kuat. Oke, logikanya mulai terhubung nih. Fokus sama hasrat, manfaatkan informasi gratis buat bangun keahlian, dan lakukan itu semua tanpa numpuk utang yang melumpuhkan. Jadi, apa poin akhirnya? Gimana semua ini bisa berujung pada kesuksesan? Poin puncaknya adalah ini. Kalau Anda fokus buat jadi versi terbaik dari diri Anda, jadi sosok yang benar-benar unik, penulis pakai istilah, jadilah Anda yang pertama di dunia, maka peluang, koneksi, dan orang yang tepat bakal datang menghampiri Anda. Bukan Anda yang ngejar mereka.
Bukan. Karena pada akhirnya, yang dicari investor, mitra bisnis atau talenta hebat itu bukan selembar ijazah. Mereka cari individu yang otentik, yang punya visi unik, yang semangat, dan yang bisa nyelesain masalah dengan cara yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Itulah aset yang sebenarnya ya. Tepat. Dan aset itu nggak bisa didapat dari kurikulum standar manapun. Gelar MBA bisa jadi sinyal, tapi keunikan Anda itu substansinya. Jadi, kalau kita rangkum, apa arti semua ini buat Anda, pendengar kami? Kita baru saja membongkar sebuah gagasan yang sangat menantang dari buku The Cheat Code. Intinya, bagi calon wirausahawan, jalan tol tradisional yang namanya MBA mungkin sebenarnya adalah jalan memutar yang mahal. Dan berisiko menjebak Anda dalam keseragaman. Penulisnya menantang kita buat mempertanyakan lagi nilai dari sebuah gelar yang harganya selangit. Argumennya, gelar itu bukan cuma nggak perlu, tapi bisa jadi kontraproduktif. Kenapa kontraproduktif? Karena berpotensi mematikan individualitas, keberanian ambil risiko, dan semangat otentik yang justru jadi nyawa seorang wirausahawan. Dan sebagai gantinya, sarannya adalah berinvestasi pada diri sendiri dengan cara berbeda. Kejar rasa penasaran Anda, pelajari apapun yang Anda cintai di era informasi ini, dan bangunlah diri Anda yang unik tanpa dibebani utang. Perspektif yang beda banget ya. Betul. Dan ini mungkin satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang. Penulis menyajikan ini seolah-olah pilihan biner yang hitam putih. Antara jalur korporat yang terstruktur, yang basisnya kredensial, atau jalur wirausaha yang didorong hasrat dan penemuan jati diri. Tapi dalam hidup kan jarang sekali ada pilihan yang sesederhana itu ya. Nah, itu dia. Sumber ini nggak membahasnya secara mendalam, tapi ini pertanyaan kunci untuk direnungkan. Mungkinkah ada jalan ketiga? Gimana caranya struktur pendidikan formal termasuk MBA bisa diretas atau diadaptasi buat melayani jiwa wirausaha, bukannya malah jadi hambatan? Maksud Anda menggunakannya untuk tujuan yang beda dari yang dirancang. Persis. Gimana kalau seseorang masuk ke program MBA bukan buat belajar dari kurikulumnya, tapi murni buat 3 hal. Bangun jaringan sama orang-orang cerdas dari seluruh dunia, dapat stempel kredibilitas dari nama besar universitasnya buat gampang cari investor, dan pakai waktu 2 tahun itu sebagai inkubator aman buat uji ide bisnisnya. Jadi mereka ambil apa yang mereka butuhkan dan mengabaikan sisanya. Tepat. Mungkinkah itu cheat code yang sesungguhnya? Sebuah wilayah abu-abu yang menarik untuk dijelajahi lebih lanjut.